Setelah sakit beberapa hari, kemudian pada tanggal 1 September 2021, saya melakukan tes PCR dan tanggal 2 September 2021 diketahuilah hasilnya bahwa saya positif COVID-19. Kemudian esok harinya menjelang maghrib saya diantar anak saya sampailah ke rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah melalui pemeriksaan di fase-fase awal, kemudian para tenaga medis menempatkan saya di IGD yang ada di Tower 6 RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Rupanya nafas saya cukup berat dan saturasi saya mungkin di bawah angka normal, sehingga petugas medis pun memasang bantuan oksigen di kedua lubang hidung saya. Kemudian tangan kanan saya juga diinfus. Untuk beberapa lamanya saya berada di IGD Tower 6 RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebuah keadaan yang sama sekali tidak saya sangka, terlebih karena saya sudah melakukan vaksin. Bahkan sekian waktu setelah vaksin saya juga melakukan tes serologi dan hasilnya semuanya positif, bagus. Artinya vaksin telah membentuk antibodi pada tubuh saya, dan akhirnya saya terpapar juga. Ini saya tunjukkan beberapa bekas tusukan jarum dari para petugas medis yang mencoba mengambil sampel darah saya, tetapi kesulitan karena darah saya dinilai cukup kental sehingga sangat sulit. Dan beberapa kali tusukan tetap gagal diambil darah yang mencukupi jumlah yang dibutuhkan. Akhirnya saya tetap berada di IGD sampai malam hari. Setelah selesai pengambilan darah, barulah saya dipindahkan ke IMCU, sebuah unit yang ada di lantai 2 ya, di rumah sakit COVID Wisma Atlet. Ada ICU atau Intensive Care Unit, kemudian ada HCU atau High Care Unit, dan IMCU Intermediate Care Unit. Nah, disinilah saya ditempatkan setelah selesai masa observasi di IGD, termasuk selesai pengambilan darah. Ini pemandangan di tempat tidur saya di ruang IMCU di lantai 2 Tower 6 Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Ini hanya keisengan saya karena saya mendapatkan selimut yang bolong, guys. Dan sementara ruangan suhu sangat-sangat dingin, tapi akhirnya terselesaikan masalahnya setelah saya meminta tambahan selimut, sehingga dengan 2 selimut walaupun satunya bolong cukup untuk menghangatkan tubuh saya di ruang IMCU yang cukup dingin di lantai 2 Tower 6. Dari sekitar 20 tempat tidur atau bed yang ada di IMCU, saya bersama 9 pasien lain. Maksud saya 9 termasuk saya. Ya, ini tulisan di depan ruangan saya, IMCU Satelit. Pagi hari tampak suasana di ruang IMCU, dan
ya, kondisi saya cukup membaik. Ini saya berada di teras ruang IMCU, bisa melihat ke bawah sambil berjemur, tetapi memang belum bisa kemana-mana guys, karena saya masih harus memegangi tabung infus yang menempel pada lengan atau pada tangan saya. Ini saya ambil pada hari ke-3 atau ke-4, ya kemungkinan pada hari ke-4, karena saya sudah bisa keluar. Itu artinya saya sudah tidak lagi menggunakan bantuan oksigen. Jadi alhamdulillah saturasi saya sudah membaik. Pada pengetesan tadi pagi kurang lebih saturasi saya sudah di angka 97, cukup baik menurut tenaga medis. Tetapi saya masih tetap harus diinfus, dan saya masih bisa berjemur dengan tetap memegangi tabung infus. Pagi hari, siang hari, dan malam hari kami mendapatkan sarapan lengkap dengan paket obat yang harus kami konsumsi. Ya, inilah makanan pagi sarapan dengan pil-pil, ada multivitamin, ada berbagai macam jenis vitamin saya kira, dan mungkin antibiotik yang harus kami konsumsi pada selesai makan pagi, makan siang, dan makan malam. Ini menu nasi kotak sarapan pada pagi hari standar, ada buahnya, buah kali ini mendapatkan jeruk, nasi berukuran standar juga, ada sayur, ada ayam, ada tahu, dan ada tempe. Ya, ini guys menu pagi. Dan pada hari kesekian 5 saya kira, membengkak lengan tangan saya sebelah kanan karena infus saya tidak tahu, mungkin salah posisi atau salah saya bergerak, tapi mengakibatkan tangan saya bengkak, Anda bisa lihat, dan kemudian diputuskan untuk dilepas jarum infus dari tangan saya sebelah kanan. Saat dilepas, konon saya akan dipindahkan ke tangan sebelah kiri, tapi sampai kemudian saya dipindahkan ke ruang isolasi biasa, akhirnya tidak jadi. Dan mungkin sudah cukup infus sehingga saya sudah lepas infus, lepas oksigen. Saya sudah dipindahkan ke kamar biasa di lantai 4 ruang isolasi, sehingga tanpa infus, tanpa oksigen, maka saya sudah bisa melakukan aktivitas olahraga di pagi hari. Ya, jalan-jalan di antara tower-tower tempat pasien COVID dirawat. Ada di tower 4, tower 5, tower 6, dan tower 7. Ya, di 4 tower inilah para pasien dirawat. Saat saya berada di Wisma Atlet Kemayoran, jumlah pasien relatif tidak banyak, mungkin sekitar 500-an. Memang sedang sangat sepi keadaannya, dan ini berbeda jauh dengan beberapa bulan sebelumnya ketika terjadi lonjakan di mana tingkat bor ya hampir di atas 70%. Tapi pada saat saya masuk, mungkin hanya sekitar 5 atau 6% saja dari jumlah bed yang ada. Jadi kondisinya sangat sepi, dan ini ada beberapa tempat untuk Anda bisa selfie sambil jalan-jalan pagi. Disediakan ruang-ruang untuk selfie bersama para pejabat di RSDC Wisma Atlet. Ini adalah Majen Dr. Tugas Ratmono, Komandan RSDC Wisma Atlet Kemayoran. Dan ini aktivitas pagi hari
berjalan-jalan di antara tower-tower yang ada, antara tower 5, 6, dan 7. Ya, hanya di area itu pasien boleh melakukan aktivitas, tapi mengitari beberapa tower sudah lumayan. Saya dari tower 6 kemudian ke belakang melintasi tower 5 dan kembali lagi ke tower 6. Tower 6 di sebelahnya adalah tower 7. Satu kali putaran itu jaraknya kurang lebih sekitar 700 meter. Artinya kalau saya berputar 2 kali sudah hampir 1,5 kilo jarak, sehingga menurut saya cukup lumayan. Ini adalah beberapa pasien yang sedang berjemur, ya, ada beberapa areal terbuka yang langsung bisa terpa matahari. Selesai olahraga, kami kembali ke ruangan. Ini adalah di ruangan lantai 4 tempat saya menjalani perawatan di Tower 6 RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, bangunan bekas Wisma Atlet cukup representatif, memang dijadikan sebagai rumah sakit darurat COVID. Cukup memadai. Jadi ini 6, ada tower 6, 416 adalah nomor kamar. Jadi di kamar ini ada satu bed di luar seperti ini sebelah kiri, kemudian ada satu kamar lagi, nah ya itu tertutup tadi. Kemudian kamar mandi dengan shower air panas, ada juga sofa. Nah begitulah. Ini kegiatan sore harinya juga sama, banyak yang melakukan aktivitas olahraga, ada yang bermain voli, kemudian ada bermain basket. Di ujung sana juga ada lapangan bulu tangkis, tapi selama saya berada di sana tidak pernah ada yang main. Yang selalu terisi penuh adalah lapangan voli. Ini beberapa pasien sedang melakukan olahraga bermain voli, yang lain berjalan kaki mengitari tower-tower yang ada, atau setiap hari Senin dan Kamis ada semacam gimmick, ya, permainan yang diselenggarakan oleh pengelola RSDC Wisma Atlet Kemayoran dengan melaksanakan senam pagi bersama. Juga ada gimmick-gimmick yang menarik, bahkan ada pembagian hadiah, utamanya buat pasien COVID anak-anak. Kegiatan ini biasa diselenggarakan di amphitheater yang ada di depan tower 7. Begitulah, tiap pagi dan sore kami melakukan olahraga, dan keesokan paginya kami kembali berjalan mengitari tower-tower yang ada dan berjemur. Jadi guys, artinya sekalipun Anda sudah vaksin, tetapi jangan pernah lengah. Tetap jaga protokol kesehatan, rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, gunakan masker dan jaga jarak, hindari kerumunan. Saya Roso Daras dari Jayakarta News Channel. Terima kasih.